Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bara Sakti Putra Yuritama dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di video ketujuh ini, saya akan mengajari kalian untuk men-setup Python di komputer, laptop, atau device kalian teman-teman. Jadi kalau kemarin kita pakainya web ya teman-teman, basicnya di Replit dan Stretch, itu basicnya web. Dan kali ini saya akan mengajarkan cara menginstal Python di uh, komputer atau laptop kalian. Ya istilahnya device kalian lah seperti itu. Tapi sebelumnya disclaimer ya teman-teman, aku hanya menggunakan Windows dan tidak pernah punya Mac OS juga. Jadi nanti kalau kalian yang device-nya beda, itu kalian tinggal cari tutorial di video lain ya teman-teman. Mohon maaf banget karena saya juga gak pernah coba seperti itu. Kemudian nanti juga karena saya sudah pernah menginstal Python ya teman-teman, jadi nanti saya akan menampilkan caranya, tetapi mungkin gak bisa penuh full karena Python terus kemudian beberapa aplikasinya sudah saya install teman-teman. Jadi nanti tapi saya akan memberikan website dan tutorial pemasangannya, tetapi mungkin gak selengkap kalian langsung yang benar-benar dari nol seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja ke videonya sekarang juga. Dan kita sudah ada di Google ya teman-teman. Langkah pertama ya teman-teman. Oke, langkah pertama kalian ketik Python versi 3.10. Kenapa aku suruh kalian mendownload versi 3.10? Karena versi ini jujur lebih stabil teman-teman. Sebenarnya Python itu ada versi 3.14, 3.13, 12, 11 dan lain-lain. Tetapi kenapa saya menyuruh kalian menggunakan 3.10? Yaitu karena nanti kita akan menginstal library dan di Python 3.10 ini sudah sangat atau sudah cukup stabil lah ibaratnya kita bilang. Jadi memiliki bug yang cukup minimum. Jadi kalau kalian mengcoding nanti agar meminimalisir gangguan dan tentunya agar bisa memiliki versi yang sama dengan yang saya gunakan. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita pilih yang atas sendiri teman-teman. Atas sendiri. Dari sini kita pilih download all release. Kita cari 3.10 teman-teman. Kemudian dari 3.10, nah di sini kan kita ada 3.9, 10, 11, 12, 13, 14 hingga yang terbaru ini 15 teman-teman. Tetapi ya karena yang terbaru ini pastinya jauh lebih baru ya teman-teman, belum terlalu bagus atau belum terlalu sempurna. Ya mungkin ini 3.15 memiliki fitur yang mungkin jauh lebih banyak, tetapi untuk saat ini belum stabil teman-teman. Jadi kita pilih ke 3.10 seperti itu. Kemudian kita klik download. Wait, salah. Kita kembali dulu yang ke ini. Sudah kita titik. Nah, lihat 3.10 nih ya, teman-teman. Kita scroll ke bawah hingga menemukan yang sesuai dengan OS kalian. Jadi kalau kalian memang pengguna Apple atau Mac OS, itu kalian pilih yang ini teman-teman, yang bagian kiri. Seperti itu. Dan kalau kalian pakai Windows, itu kalian pakai yang tengah. Begitupun kalau kalian pakai Ubuntu atau Linux, kalian pakai yang kanan seperti itu teman-teman. Tinggal kalian klik aja. Karena saya menggunakan Windows, khususnya Windows 11, saya klik yang tengah ini teman-teman. Kemudian dari ini kita pilih download.
Oke, kemudian kita klik. Nah, dari sini teman-teman, kalian tinggal klik install Python. Sebenarnya segampang itu teman-teman. Tetapi karena saya sudah menginstal, jadi ada error seperti itu teman-teman. Karena saya sudah menginstal seperti itu. Jadi di sini programnya tertulis error. Tetapi kalau kalian belum menginstal, nanti programnya akan bisa seperti itu teman-teman. Oh ya, kalau memang tidak bisa, kalian pilih yang ini teman-teman. Windows Installer 64 bit jika kalian menggunakan Windows yang 64 bit atau yang 32. Yang ini. Jika kalau ini kalian tidak bisa, kalian pakai yang ini. Jadi langsung ke seperti ini dan kalian ke run dan ikuti langkah-langkah lain. Dikarenakan saya sudah menginstal, nanti akan terjadi error atau tabrakan file seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak bisa mengklik. Oke, bentar. Sepertinya di rekaman saya ini tidak mau kedeteksi teman-teman. Oke, kita stop recording dulu ya. Dan ya teman-teman, mohon maaf banget tadi saya lupa salah klik sih sebenarnya. Salah merecord. Jadi kalian tinggal klik yang ini ya. Terus kalian install Python seperti itu teman-teman. Karena saya sudah menginstal ya jadinya error. Atau kalian klik yang ini ya teman-teman, 64 bit atau kalian yang 32 bit. Kalian tinggal klik. Terus kalian tinggal run. Seperti ini. Ya, karena saya sudah menginstal, takutnya nanti terjadi tabrakan file. Nanti malah Python saya rusak ya di PC saya atau laptop saya. Jadi saya tidak mengklikkan teman-teman. Tapi kalau kalian belum menginstal, kalian tinggal ikuti aja run terus ya dan lain-lain seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya jika kalian sudah menginstal Python-nya, kemudian kita akan mencari VS Code-nya teman-teman. Bukan VS Code sih, tapi untuk kalian untuk mengetik programnya teman-teman. Jadi sebenarnya aplikasinya banyak teman-teman. Bahkan kalian juga bisa menggunakan note bawaan dari laptop kalian. Tetapi mungkin itu sangat tidak enak ya teman-teman, karena visualnya menurut saya ya kurang banget ya teman-teman. Ya walaupun program itu hanya sekedar teks atau tulisan, tetapi kita tuh cari aplikasi yang sebagus mungkin lah. Segimana ya, kita tuh yang memprogram gitu juga enak gitu lah teman-teman. Nggak jenuh, nggak boring gitu. Masa cuma lihat tulisan note yang flat banget. Jadi kita butuh aplikasi untuk mengetik atau menulis kodenya seperti itu. Ada beberapa aplikasi, tetapi yang akan saya rekomendasikan adalah Visual Studio Code dan PyCharm seperti itu teman-teman. Yang pertama kalian download adalah PyCharm teman-teman. PyCharm. Ya, kalian klik ini. Ya. Bentar. Jadi PyCharm ini, oh bukan, salah. Wait. Bukan salah. PyCharm. PyCharm. Salah teman-teman. Jadi kalian klik yang ini. Yes, yang ini. Kemudian dari sini kalian klik download. Kalian klik Windows yang ini atau yang ini teman-teman, bebas. Kemudian kalian tinggal klik download. Sabar hingga nunggu tampilan selesai teman-teman. Seperti itu. Dan kalian bisa mendownload PyCharm itu untuk mengcoding nantinya. Jadi nantinya kita akan menggunakan PyCharm dan Visual Studio Code untuk memprogram gitu ya. Ya biar apa? Biar tidak jenuh seperti itu teman-teman. Jadi saya orangnya juga jenuhan kok teman-teman. Saya orangnya jenuh, jadi saya butuh sebuah visual yang bagus gitu agar ya setidaknya at least tuh tidak bosen lah teman-teman. Seperti itu. Apalagi kalian yang
mendengarkan video ini ya pastinya jauh lebih bosan seperti itu. Jadi pojok kiri ini nanti akan ya terdownload seperti itu. Nungguinnya full. Dan ya kalau sudah tinggal kalian download seperti itu teman-teman. Ya, ini sudah terdownload ya teman-teman. Tinggal kalian klik di sini. Wait. Tinggal kalian klik di sini. Kemudian kalian klik run. Seperti biasa, karena saya sudah menginstal PCharm gitu ya teman-teman. Jadi saya tidak perlu menginstal lagi, tapi kalian jika masih baru banget atau masih nol, kalian bisa ikuti langkah-langkah selanjutnya seperti itu teman-teman. Habis itu yang akan kita lakukan adalah Visual Code. Yes, seperti ini Visual Code. Di sini Visual Code ya teman-teman. Sebenarnya saya lebih prefer pakai Visual Code daripada PCharm, tetapi kembali lagi ya teman-teman, sebagai user atau programmer ya, sebagai programmer itu pilihan masing-masing. Kalau saya sebenarnya prefer ke Visual Studio Code. Kenapa? Karena visualnya itu benar-benar lebih indah dan lebih mudah dipahamin. Di sini juga ada AI tambahan sepertinya. Di update tambahan itu ada AI yang dapat membantu kalian seperti itu teman-teman. Jadi downloadnya mudah aja, tinggal kalian download, klik download ini ya teman-teman. Kemudian ya, tinggal tunggu saja di sini. Untuk PyCharm tadi 984 MB ya. Ini cukup besar. Ya bukan cukup sih bagi laptop kalian yang mungkin storage-nya kecil, mungkin ini cukup agak berat. Makanya saya prefer ke Visual Studio Code. Karena hanya 100 MB seperti itu teman-teman. Ya tinggal kalian klik open, kemudian kalian running jika kalian memang belum mendownload Visual Code-nya. Karena saya sudah dan saya tidak mau file itu bertabrakan lagi, maka saya tidak klik running. Tapi kalau kalian baru mulai belum download, kalian klik running dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Dan ya setelah kalian download PCharm terus Python, kita langsung aja masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Sini aku pakai PCharm ya. Dan ini adalah program yang mungkin akan aku sampaikan di video selanjutnya ya teman-teman. Mungkin saya spill dikit dulu. Oke. Saya spill dikit dulu teman-teman. Jadi di sini ada 3 file. Add flashcard atau menambahkan kartu cepat. Kemudian di sini ada kartu-kartunya. Dan di sini ada study flashcard. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin di sini kita akan hapus dulu yang flashcard txt ini. Kita delete. Wait. Kita delete. Kemudian kita klik ke add flashcard ini. Oke, kita mulai dulu ya. Jadi ketik kata atau kalimat yang ingin diterjemahkan seperti itu teman-teman. Dan di sini saya menggunakan bahasa Indonesia dan ditranslatekan ke bahasa Inggris. Misal aku mau nulis kaca, jawabannya glass. Oke, kita mau simpan kartunya atau enggak gitu ya. Mungkin kita akan simpan yes. Translate lagi yes. Ketik satu kata yang ingin diterjemahkan. Mungkin aku akan memilih baju seperti itu teman-teman. Ya ini ada shirt. Bahasa Inggrisnya adalah shirt. Oke, simpan kartu yes.
Kemudian translate lagi ya teman-teman. Yes. Apalagi ya? Mungkin aku akan ngetik meja. Jawabannya table. Oke, yes. Kita simpan. Kemudian translate lagi. Apakah aku ingin kursi? Aku ingin kursi untuk diterjemahkan. Chair. Oke, kita yes. Kemudian translate lagi. Buku. Oh, maksudnya buku. Wait. Yes. Book. Kemudian translate lagi. Mungkin aku bilang tidak aja teman-teman. Iya, bukan bilang tidak. Apakah kita ingin menyimpan kartu ke file? Kita jawab yes. Dan di sini langsung ada tambahan. Dan di sini terdapat kata-kata atau kata-kata yang ditranslatekan ke bahasa Inggris. Misal ini kaca, ini bahasa Indonesia kaca. Terus bahasa Inggrisnya glasses atau glass atau kaca. Kemudian baju, shirt, meja, table, kursi, chair, buku, book. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini adalah fungsinya untuk menebak bahasa Inggrisnya. Oke, kita coba dulu. Kamu punya 5 kartu untuk ditebak. Ya, di sini kita punya 5 kartu ya. 1 2 3 4 5. Seperti itu. Kemudian tekan enter untuk memulai. Kita coba dulu. Wait. Meja, table. Benar, baju. Shirt. Benar, kursi. Chair. Buku. Book. Kaca. Glasses. Oh, salah. Apa sih glass? Apa yang benar? Glass. Oh ya, glass S-nya 2. Yap, program berakhir. Kamu selesai dalam 34 detik. Seperti itulah kira-kira penggunaan Python ya di aplikasi PyCharm. Seperti itu. Kemudian mungkin saya akan jelaskan beberapa poin yang harus saya jelaskan teman-teman. Jadi aku mau menjelasin dulu beberapa ya teman-teman, termasuk ini. Jadi di sini ada kita harus menginstal library dulu di awal, library. Sebenarnya bukan programnya ini yang ingin saya berikan karena ini ada di video selanjutnya. Tapi ini teman-teman, library ini dia itu harus mengimport untuk menggunakan sebuah programnya tersebut teman-teman. Misal di sini ya, kita ada import OS. Import OS ini fungsinya buat apa? Buat ini teman-teman. Untuk membuka file teman-teman. Jadi kalian kalau ingin membuka file, jika program kalian ingin membuka sebuah file, itu kalian harus menggunakan import OS. Seperti ini teman-teman. Kemudian apa sih import random ya teman-teman? Jadi di sini kan kita disuruh, di sini kan programnya mengeluarkan kata satu persatu ya teman-teman. Nah di sini kan nggak mungkin ya kita urutin satu-satu situ. Jadi kita akan buat acak dengan import random seperti itu teman-teman. Di mana import random? Di sini teman-teman. Tak tarik dulu di bagian sini. Nah di sini index random reading ini adalah untuk mengacak ini ya teman-teman, agar itu nggak urut gitu teman-teman. Jadi kita tuh benar-benar nebak tanpa kita tuh tahu, walaupun walaupun aku yang memberikan, dalam arti memprogramnya. Jadi aku pun nggak tahu apa kata selanjutnya yang ingin ditanyakan karena ini bersifat random. Jadi inilah fungsinya random teman-teman, dan kalian harus menulis dulu import random. Kemudian time. Seperti yang di sini kan ada kamu selesai dalam 34 detik. Ini menggunakan yaitu import time. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini import time start ya, time start. Ini tuh time memulai dan ini ada time berhenti. Kemudian dari time berhenti dikurangi time start ditemukanlah durasi teman-teman. Jangan lupa untuk integernya agar pas 34 detik. Jadi biasanya ya teman-teman itu kadang-kadang ada komanya, makanya ditambahin integer. Seperti itu teman-teman.
Dan mungkin itu aja sih yang mau aku sampaikan teman-teman. Kalau program ini akan saya jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya. Seperti itu. Jadi kalian, oh ya satu lagi. Jadi ini from Google Trans import translator. Ini kalian tuh perlu download dulu teman-teman. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian ke ini ya, view, terus kemudian kalian cari tool Windows. Ya, tool Windows ini teman-teman. Tool Windows. Kemudian kalian pilih Python package, Python package ini seperti ini teman. Kemudian kalian ini pakai Google Trans ya teman-teman. Ya, tulis dulu Google Trans. Dan ya, yang ini teman-teman, Google Trans. Ini kalian install dulu ya teman-teman. Karena kalau kalian baru pertama kali menggunakan Python itu belum terinstall, kan install dulu. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Sampai jumpa ke video saya selanjutnya seperti itu. Sekian.